Halo teman-teman, apa kabar? Malam hari ini kita ketemu lagi ya di Leadership Gen Z gitu ya. Episode yang ke-42 dan judul malam ini adalah terkait dengan transformasi digital kegagalan ya, kegagalan transformasi digital, dan kita harus melihatnya dari perspektif culture atau budaya di organisasi itu. Kenapa saya mengangkat topik ini? Sebetulnya karena dalam beberapa waktu belakangan ini saya banyak sekali mengerjakan pekerjaan yang ada irisan dengan teknologi digital. Dengan teknologi yang zaman saya muda dulu tuh belum ada tuh gitu ya. Nah, sekarang saya beberapa hari terakhir agak fokus di situ, jadi terpapar dengan informasi-informasi yang sifatnya teknologi digital. Jadi saya pikir ngomong apa ya ntar malam ya, ya udah ini aja gitu ya. Baik, kita lihat gini teman-teman, ketika kita bicara masalah teknologi digital gitu ya, saya jadi inget dulu waktu saya masih muda, itu saya pernah sampai bela-belain nih ya. Jadi perusahaan tempat saya bekerja itu sedang mengadopsi, sedang melakukan transisi, sedang men-setup untuk program kalau nggak salah waktu itu SAP gitu ya. Waktu itu perusahaan sedang mengaplikasikan, mulai mengaplikasikan SAP, dan karyawan itu, namanya karyawan itu bisa bekerja dengan sepenuh hati untuk membuat SAP lah ya. SAP sudah ada tapi kan mesti di adjust dengan bisnis proses yang ada di organisasi, dan semua karyawan yang terlibat itu bekerja dengan sepenuh hati. Bekerja dengan sepenuh hati itu definisinya seperti apa? Mereka itu bisa loh gitu ya, datang pagi, kemudian mereka baru pulang lagi itu 24 jam, 25 jam berikutnya. Jadi mereka itu 24 jam sampai nginep, sampai segala macam di kantor untuk menyukseskan program SAP di perusahaan kami pada saat itu. Saya pribadi pada waktu itu karena rumah saya jauh dari kantor, saya sampai bela-belain kontrak rumah deket kantor gitu ya. Jadi sangat biasa nanti jam setengah 11 malam, jam setengah 2 gitu ya. Saya udah tuh icuk-icuk datang ke kantor gitu ya, bawa martabak, bawa apa gitu ya, sebagai bentuk tuh dukungan kepada karyawan-karyawan yang mereka bekerja dengan hati gitu kan. Jadi itu pada saat kami melakukan pembuatan SAP di perusahaan kami pada saat itu. Baik, itu kenapa saya ingin mengulas terkait dengan culture. Bagaimana hal itu kemudian bisa mempengaruhi produktivitas, mempengaruhi kinerja dari organisasi. Nah, kalau kita bicara masalah digital gitu ya, teknologi digital, transformasi digital ya, bahasanya adalah transformasi digital gitu ya, apa yang menyebabkan gagal dan sebagainya. Nah, kalau kita ngeliat data, sorry ya teman-teman, saya tuh suka flu ya, mana tisunya. Nah, kalau kita melihat data dari McKinsey Digital Report tahun 2023 disebutkan bahwa 70%, angkanya besar loh, 70% proyek transformasi digital itu gagal untuk mencapai tujuan bisnis. 70% itu angka yang sangat besar. Kemudian Gartner tahun 2022 menyebutkan bahwa kalau organisasi menyeimbangkan antara perubahan teknologi dengan culture gitu ya. Jadi bukan hanya teknologinya saja yang berubah, tetapi culture-nya juga mendukung, maka kemungkinan perusahaan itu untuk sukses itu 5 kali lebih tinggi. Ya, ini hasil riset. Saya ulangi lagi, hasil riset yang pertama dari McKinsey Digital Report tahun 2023, 70%, angka besar ya, 70% proyek transformasi digital itu gagal untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian dari riset yang kedua, kalau organisasi dengan budayanya selaras ya, jadi perubahannya itu bukan hanya perubahan teknologi digital saja, tetapi perubahan budaya diikuti oleh perubahan budaya itu seiring, sejalan, maka kemungkinan untuk keberhasilannya itu 5 kali lipat. Peluang keberhasilannya naik menjadi 5 kali lipat. Nah, kalau kita bicara seperti itu, kalau kita bicara sebetulnya berarti ketika kita bicara di organisasi melakukan transformasi digital, itu apakah
Apakah transformasi digital itu dimaknakan atau dipersepsikan hanya membeli suatu sistem, membeli teknologi yang canggih yang harganya miliaran rupiah atau bagaimana? Gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Fenomena yang ada di banyak organisasi saat ini. Jadi pada saat itu saya masih ingat ya, di tempat saya bekerja dulu itu engagement karyawan luar biasa banget gitu ya. Engagement karyawan luar biasa, semuanya all out, yang biasa kerja pakai Excel, pakai pivot atau apapun lah itu ya. Saya kurang paham kalau yang formula-formula. Itu kemudian itu dengan SAP semuanya happy gitu ya. Semuanya happy sehingga mereka kerja all out, dan ternyata pada saat itu sudah tuh ketok palu, potong tumpeng, cekrek gitu ya, di hari H potong tumpeng. Apa yang terjadi? Ternyata proses transformasinya luar biasa. Walaupun mereka ikut ya, gitu ya. Walaupun mereka ikut, itu fenomena yang menarik buat saya. Kenapa mereka engage dalam membuat program itu, membuat teknologi SAP pada saat itu, tapi begitu sudah potong tumpeng, ya, nasi kuning potong tumpeng, ketika mereka melakukan transformasi ternyata nggak smooth. Nah, ini yang kita ulas gitu ya. Jadi bukan teknologinya tapi culture-nya. Nah, hari ini itu banyak sekali organisasi yang mereka berinvestasi dengan teknologi-teknologi digital, tetapi cara berpikirnya masih lama gitu ya. Cara berpikirnya masih cara berpikir jadul. Kalau kita mengatakan begini, analogi saya begini, teknologi yang canggih, teknologi digital, semuanya yang baru-baru itu ibarat mobil Formula 1 gitu ya. Mungkin mobil Formula 1 yang listrik kali ya gitu ya, atau tenaga panel gitu ya, panel surya mungkin ya. Nah, udah canggih banget, tetap dengan banyak fitur-fitur yang luar biasa. Tetapi kalau drivernya kita masih biasa pakai manual mungkin gitu ya, atau kita masih biasa bawa Matic, mungkin kita merek yang biasa umum lah di jalanan, entah itu Toyota atau Honda, sementara mobil kita itu mobil yang canggih, maka kita sebagai driver tidak bisa mengoptimalkan semua fitur yang ada yang kita beli dengan mahal. Jangankan itu, yang namanya handphone tuh ya, handphone ya. Kita mau beli handphone yang canggih-canggih, sebetulnya handphone kita pakai untuk apa sih? Paling WA, media sosial, telepon, ya kan? Sementara banyak banget fitur-fitur canggih yang ditawarkan oleh teknologi. Begitu ada seri yang baru, ini dengan fitur tambahan gini. Kalau saya pribadi sebagai mak-mak gitu ya, mak-mak yang sudah jelita ngadepin handphone, ya kadang-kadang beli yang agak bagusan dikit tuh ya biar awet aja sih gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada fitur macam-macam nih dengan kamera yang keren gini-gini, itu saya pribadi kurang begitu paham. Jadi jangan sampai seperti saya yang membeli sesuatu yang bagus dengan fitur yang banyak, yang bagus, tapi tidak bisa mengoptimalkan. Analogi sama seperti dengan organisasi gitu ya. Tidak bisa mengoptimalkan karena apa? Karena orangnya belum diubah. Sayanya juga belum diubah ketika beli ini, karena saya harus belajar itu kan gitu ya. Nah, artinya apa? Teknologi itu harus selaras dengan perubahan mindset. Yang ada hari ini, banyak orang beli teknologi digital yang canggih-canggih, aplikasi yang keren-keren gitu ya, AI yang keren-keren gitu. Tetapi kalau orangnya mindsetnya masih mindset jadul gitu ya, mindsetnya masih mindset konvensional, berpikir bahwa teknologi itu ya udah, teknologi hanya sarana untuk menjalankan proses bisnis. Teknologi hanya menjalankan proses bisnis, tidak memberikan added value, maka mindset itu bisa menjadi obstacles, bisa menjadi penghalang bagi kemajuan atau bagi keberhasilan dari teknologi digital. Jadi orangnya dulu gitu ya. Nah,
Kemudian apalagi nih ya, teknologi tapi cara berpikirnya masih cara berpikir yang lama ya. Kemudian banyak kita ini kalau hari ini tuh kan yang namanya Gen Z itu sudah 20-an ya gitu ya, 20-an 20-25% mereka sudah masuk di dunia kerja. Jadi kalau tidak salah ya, saya lupa angkanya, jumlah Gen X dengan Gen Z ini memang sebanding nih hari ini, persentasenya sama nih di dunia kerja gitu. Nah, yang paling banyak itu adalah millennials gitu ya. Itu paling banyak hari ini. Nah, tetapi kan kita tidak bisa pungkiri baby boomers juga masih ada loh gitu ya, sebagai tenaga ahli kayak gitu di organisasi masih di beberapa organisasi yang saya temui juga masih ada baby boomers gitu ya, masih banyak, bahkan masih menduduki posisi sebagai business leader. Nah, kalau kita bicara masalah generasi, kalau kita bicara masalah people, kita bicara masalah tiap generasi itu kan punya mindset, punya standarisasi bagaimana dia memperlakukan orang lain dan ingin diperlakukan gitu ya. Nah, ketika kita bicara masalah digitalisasi gitu kan, dimana kita tinggal dengan aplikasi yang kita buat, kita bisa langsung sign, memberikan approval segala macam, nggak perlu tatap muka sama orang, nggak perlu melakukan interaksi sama orang. Di sejumlah organisasi masih banyak Gen X ataupun baby boomers yang merasa masih ingin didatangi oleh orang, masih ingin didatangi tatap muka langsung dengan karyawan gitu ya. Nah, kalau kita bicara seperti itu, teknologi digitalnya sudah canggih gitu ya, sudah bisa kerja dari mana saja, bisa approval, bisa analisis dari mana saja. Tetapi kalau kemudian birokrasinya, SOP-nya, kebijakannya itu masih manual itu mesti ketemu orang. Oh iya, ini kita udah beli teknologi canggih, tapi kemudian Bapak direksi kayaknya masih seneng deh gitu ya, masih ya udah kalau yang penting-penting tanda tangan harus tanda tangan basah, mesti ketemu saya, bla 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 gitu ya. Nah, kalau kemudian keputusan penting misalnya, atau keputusan yang urgent itu yang dengan pihak-pihak tertentu, yang generasi yang nggak terbiasa dengan digital, kemudian masih minta tanda tangan basah, artinya birokrasinya masih manual, maka fungsi digitalisasi itu impactnya jelas rendah gitu ya, itu jelas rendah. Kemudian itu yang kedua gitu ya, birokrasi manual. Jadi kalau kita mau mengadopsi teknologi digital, birokrasinya dulu yang kita mesti atau paralel birokrasinya yang mesti kita efisiensikan gitu ya, kita adjust gitu ya. Kemudian yang ketiga, di organisasi gitu ya, ini contoh di tempat saya dulu bekerja gitu, saya melihat yang namanya teknologi digital ya, dulu SAP mungkin bukan digital kali ya, saya bukan orang IT, tapi intinya teknologi lah ya gitu ya. Kegagalan pada saat itu gitu ya, yang di tempat kami bekerja dulu, kegagalan pada saat itu begitu ketok palu bahwa teknologi sudah mulai digunakan di hari itu, kemudian si leader yang melit perubahan, yang mendapatkan trust dari tim itu kemudian tidak lagi bekerja. Karena satu dan lain hal, kemudian pada hari itu tidak lagi bekerja. Nah, itu menyebabkan apa? Itu menyebabkan trust silo, trust kepada leader yang ada, trust kepada departemen lain, trust kepada key person yang ada di organisasi pada saat itu di perusahaan, di organisasi rendah sebetulnya. Kemudian ucuk-ucuk ada leader, kemudian ayo kita bikin, dan dia leadershipnya bagus, kemudian berhasil bikin sistemnya, tapi kemudian belum berjalan, belum smooth berjalan, belum diaplikasikan, si leader yang membangun engagement itu tidak bekerja lagi di perusahaan. Nah, apa yang terjadi? Trust-nya rendah. Karena ngerasa bahwa saya sudah kerja keras, saya sampai nginep-nginep, dan itu bukan seminggu 2 minggu, tapi berbulan-bulan
6 bulan kalau nggak salah, tapi berbulan-bulan, tapi kemudian apa? Orang yang dilihat gitu ya, leader yang dilihat itu ternyata nggak ada lagi di antara mereka. Akibatnya trust mereka rendah. Akibatnya proses transisi di organisasi juga tidak smooth, banyak masalah, gitu ya. Nah, trust. Jadi ketika kita bicara kita mau yang namanya menggunakan teknologi digital, kita mau membangun, kita mau yang canggih dan segala macam, cek dulu di organisasi. Ini level atau kadar trust antar fungsi, antar individu, kadar trust dari karyawan kepada leadernya yang ada saat ini, formal leader tentunya, itu kita analisis dulu, kita cek dulu kadarnya seberapa nih, gitu ya. Sehingga pada saat kita membuat atau meng-hire konsultan untuk mendevelop teknologi digital di organisasi kita, yang namanya change management, rencana change management, strategi change management itu sudah kita create dulu. Change management itu penting loh, gitu ya. Kalau nggak di-create, maka ibaratnya mengendarai mobil Formula 1 tapi timnya nggak solid. Timnya itu kan nggak mesti drivernya ya, mekanik gitu ya, teknisi atau siapapun yang ketika ada kendala ban atau apa kan langsung masuk tuh ke bengkelnya gitu kan, ke bengkel habis gitu masuk sebentar, habis gitu keluar masuk ke arena lagi. Nah itu timnya harus dikuatin dulu kalau kita mau mengaplikasikan teknologi yang baru. Cek dulu budayanya, gitu ya. Karena apa? Kalau kita tidak mengecek serta-merta, terus kemudian kita mengatakan ini secara formal, ketok palu dari business leader, ada surat tertulis, tanda tangan bla 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 bla, wajib harus menggunakan teknologi itu. Saya puluhan tahun di organisasi, saya mengatakan itu change manajemennya jelek gitu ya. Change manajemennya jelek itu akan menimbulkan crash, akan memakan yang namanya energi, akan memakan yang namanya waktu, konsentrasi orang-orang yang ada di dalamnya. Alih-alih untuk untuk menyukseskan teknologi yang baru, mereka kemudian banyak menggunakan untuk intrik atau untuk konflik di dalam internal tim. Ya, jadi itu ya teman-teman, kita harus cek dulu yang namanya culture-nya sebelum kita masukin teknologi digitalnya. Kemudian apalagi gitu ya. Nah, tadi saya bilang manusianya ya, resistensi terhadap perubahan. Kalau kita tidak ready gitu ya, kalau budaya tidak ready, kalau organisasi tidak ready, sementara kita memaksakan bahwa harus menggunakan teknologi terbaru, teknologi digital, yang ada apa? Satu, orang akan mengatakan, karyawan kita akan mengatakan, ini nambah-nambahin kerjaan aja ya. Saya belum trust banget nih sama teknologinya. Saya nggak percaya tuh kalau saya memproses dengan teknologi cekrek gitu ya, itu kemudian akan dilihat sama dia, akan cepat di follow up oleh bagian itu. Saya itu biasanya kerjanya pakai paper, udah gitu saya kasih langsung kepada orang itu di departemen itu, kemudian saya tongkrongin orangnya sampai saya tahu bahwa kerjaan saya diproses sama orang itu, sama teman saya. Ya, jadi gitu ya, kalau kita tidak mengukur dulu culture sebelum kita mengaplikasikan teknologi digital, yang ada orang berpikir bahwa teknologi baru itu adalah beban tambahan, nambah-nambahin kerjaan. Dulu gampang pakai orang, pakai kertas, ketemu langsung, saya todong sampai dia tanda tangan, sampai dia baca, baru saya pergi. Nah, ini kita bicara beban tambahan yang pertama gitu ya. Kemudian apa? Inovasi, resistensi culture gitu ya. Tadi beban tambahan, kemudian culture. Yang tadi saya bilang gitu. Ada generasi-generasi tertentu di organisasi yang dia seneng kalau apa?
kalau didatangin, kalau diajak ngobrol, kalau apa iya Bapak mau bawa dokumen atau apa gitu ya, kita datang ke tempat dia, ke ruangan dia bawa dokumen atau apa, sambil kita ngobrol, sambil apa gitu ya. Ada orang-orang, sorry ya, ada juga orang-orang tertentu di organisasi yang dia senang dengan human touch ya gitu ya, dengan interaksi langsung dengan human, dan berpikir bahwa teknologi itu meminimalisir atau meniadakan gitu ya. Itu paradigma yang kurang tepat sih. Bahkan teknologi digital itu justru memberikan kita lebih banyak ruang untuk kita melakukan interaksi gitu ya, membangun hubungan yang bagus dengan orang lain. Oke ya. Nah, inovasi terhambat karena resistensi, kemudian yang ujung-ujungnya perusahaan balik lagi ya. Pada saat itu di tempat kami crash-nya lumayan ya, gitu ya. Crash-nya lumayan dan memang dipakai dan bagus, tetapi membutuhkan recovery cost kalau bahasa saya ya, gitu ya. Recovery cost yang tidak murah juga, gitu ya. Dengan adanya konflik, dengan adanya silo, dengan rendahnya trust sehingga kinerja terganggu dan sebagainya gitu ya. Itu yang terjadi pada saat itu. So solusinya apa? Yang pertama, kita harus membangun yang namanya digital culture dulu. Digital culture, budaya digital dulu gitu ya. Bukan sistemnya, bukan hardware-nya. Organisasi itu softwarenya adalah people, hardwarenya bisa sistem, bisa teknologi, itu hardware. Maka sebelum kita menggunakan teknologi atau mengaplikasikan teknologi digital, softwarenya dulu, orangnya dulu, culture-nya dulu yang harus kita bangun. Digital culture. Digital culture itu apa? Kita membangun budaya, namanya budaya digital itu kan mindset, pemikiran yang open-minded, yang terbuka, yang kolaboratif, yang agile, yang eksperimental gitu ya. Jadi salah nggak apa-apa gitu ya, karena proses transisi pasti akan banyak benturan-benturan dan kesalahan gitu ya. Sebelum smooth sistem itu pasti akan ada gitu. Jadi kita membangun budaya nggak apa-apa salah gitu ya. Justru dari kesalahan kita belajar bagaimana sistem yang bagus, bagaimana proses yang bagus gitu ya. Softwarenya dulu, orangnya dulu yang kita harus ubah, kemampuan orang untuk beradaptasi gitu ya. Dan kalau saya mengatakan culture ya, kalau beberapa teman yang sering lihat di IG saya bukan bukan tipikal atau bukan pasukan yang hore 2 hari di kelas, saya sudah membangun culture. Enggak, saya bukan seperti itu. Tetapi saya melihat culture itu ada di dalam kebiasaan yang diizinkan di organisasi gitu ya. Perilaku yang diizinkan terjadi di organisasi itu culture, dari keputusan leader dan sebagainya. Kalau kita bicara culture, saya dari pengalaman saya selalu nunjuk kepada apa? Leaders. Top leadernya dulu. Dia punya mindset untuk digital enggak? Karena apa? Kalau dianya resisten, kalau dianya masih mempresentasikan orang-orang yang lebih senang orang datang dengan paper, bagaimanapun juga kita melakukan investasi, perubahan, mati-matian dibawa untuk mengubah gitu ya, HR-nya mati-matian untuk mengubah. Kalau bisnis leadernya belum ready, software utamanya itu di bisnis leader, maka itu akan sia-sia ya. Jadi bisnis leadernya, bahwa bisnis leadernya oke gitu ya, ada culture untuk beradaptasi gitu ya. Kalau kita bicara digital leadership, leader yang punya mindset digital itu bukan berarti dia jago coding ya gitu ya, dia jago teknologi digital atau aplikasi terbaru, bukan seperti itu. Tetapi kesediaan dia untuk berubah, kesediaan dia untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi digital gitu ya, kesediaan dan kemauan dia untuk belajar dengan berbagai macam aplikasi. Nah itu tuh yang dibutuhkan itu tuh. Kalau organisasi melihat leadernya adalah orang yang
mau menggunakan teknologi digital, open minded, punya digital leadership, maka bawahnya pasti ngikut. Bawahnya pasti ngikut, gitu ya. Apa-apa itu atasnya deh, gitu ya. Kalau saya datang ke perusahaan itu ngelihat leadernya aja, gitu ya, bisnis leadernya, oh bisnis leadernya keren, gitu kan. Oh, saya tahu organisasinya banyak benernya nih, gitu ya. Kemungkinan besar dia banyak benernya. Tapi kalau leadernya masih mencela-mencele, terus masih jadul, masih yang ABS dan sebagainya, ya sudah, gitu ya. Tidak banyak yang bisa diharapkan, gitu ya, kalau misalnya organisasi menghadapi leader yang demikian. Baik. Satu leader digital culture ya. Nah, dari Deloitte tahun 2021 mengatakan kalau perusahaan itu punya budaya inovatif, budaya agile gitu ya, dia lebih sukses, peluang dia sukses itu 3 kali lebih besar pada saat dia mengadopsi teknologi baru dibandingkan organisasi-organisasi yang sifatnya masih birokratis gitu ya, masih konvensional dan tertutup. Maka dia ketika teknologi digital itu disuntikkan di organisasi, maka resistensinya pasti sangat besar gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Karena apa? Kalau kita bicara digital culture, yang paling nilai-nilai yang paling banget harus ditanamkan itu adaptasi dan inovasi. Adaptasi dan inovasi. Jadi nilai-nilai budaya organisasi, adaptasi dan inovasi itu akan menciptakan, ketika dia memainkan teknologi baru, orang-orang itu akan merasa safety gitu ya. Ada psychological safety, dia akan merasa aman gitu, karena culture-nya memang culture yang mudah berubah gitu teman-teman. Nah, kemudian gitu ya, kita harus punya mindset juga bahwa di organisasi harus paham juga ketika kita bicara teknologi digital, itu sebetulnya PR-nya bukan hanya PR orang IT gitu ya. Karena apa? Teknologi digital itu hardware. Kalau kita bicara hardware itu urusan orang IT. Tapi kalau kita bicara software, orang yang menjalankan teknologi itu, orang yang menggunakan teknologi itu, kita bicara software. Dan itu urusan siapa? Itu urusan business leader dan HR. Urusan semua leader ya, gitu ya. Tapi yang harus berpikir bagaimana membangun suatu strategi change management itu ada di business leader sama HR. Ya, itu kalau kita bicara sistem, gitu ya. Orang baru buy in, benar-benar engage dengan sistem baru, tentu dia akan butuh waktu. Ingat nggak dulu di awal pandemik gitu ya, saya sudah tahu tuh apa Zoom gitu ya, tapi kan kita nggak biasa ya meeting pakai Zoom. Kemudian karena pandemik, kita kemudian dipaksa semuanya harus pakai Zoom. Dan untuk mengubahnya, awal-awal meeting pakai Zoom itu kan aduh gemes gitu ya. Kita mau ngomong sama sebelah, biasa kita langsung ngomong, ini kita mesti ini dulu, angkat tangan dulu gitu kan, nggak bisa melihat ekspresi wajah dan sebagainya. Jadi akan ada proses gitu ya, akan ada proses untuk di dalamnya. Kemudian jadi ingat ya, ini bukan urusannya orang IT loh gitu ya, ini adalah urusan semua pihak ketika kita bicara teknologi digital. Kemudian kita juga harus menggunakan mindsetnya tadi ya, adaptif, kemudian digital. Itu sih. Nah, kemudian hasil riset dari Microsoft Study tahun 2022 itu mengatakan organisasi kalau dia sudah punya digital leaders dan digital culture. Digital leaders tentu akan meng-create digital cultures gitu ya. Ternyata produktivitasnya itu meningkat 2,3 kali lebih tinggi. Ya, kalau berhasil dia akan meningkat. Ini hasil riset ya, gitu ya. Kalau digital leaders itu bisa menciptakan suatu change management yang bagus dengan teknologi digital, maka produktivitasnya di organisasi meningkat sebanyak 2,3 kali lipat lebih tinggi gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, ternyata kita memang kalau kita bicara transformasi digital, teknologi digital, itu adalah sekali lagi kalau saya boleh simpulkan, itu adalah hardware
yang perusahaan bisa beli, organisasi bisa beli gitu ya dengan uang. Tetapi itu akan menjadi kegagalan besar kalau kita tidak bisa mengelola yang namanya culture, digital mindset, digital culture, digital leadership. Itu yang penting gitu ya. Itu yang penting harus ada gitu. Softwarenya harus kita kelola gitu ya, supaya apa? Change manajemennya juga smooth gitu ya, tidak ada silo-silo. Nah, apa kabar tempat saya dulu bekerja gitu ya? Apa kabar? Yang pasti adalah pada saat itu yang tadi saya bilang, kalau kita tidak smooth di dalam mengelola software gitu ya, trustnya rendah, silonya cukup tinggi, antar fungsi cukup tinggi, yang terjadi adalah kami butuh recovery cost yang luar biasa besar. Ya, recovery cost karena kami mengalami crash, dan untuk mengobati kayak crash itu benturan gitu ya, dan untuk mengobati benturan-benturan itu recovery cost-nya lumayan besar gitu ya. Jadi mari kita belajar dari kesalahan yang pernah kami alami. Untuk teman-teman ketika harus mengaplikasikan atau mulai menerapkan teknologi digital, pahami bahwa teknologi digital itu adalah hardware, tetapi teman-teman harus mempersiapkan juga untuk softwarenya, yaitu apa? Yaitu people. Apa yang harus kita bangun? Satu, digital leadership, business leader dan para leaders. Yang kedua apa? Culture orang-orangnya gitu ya, digital mind, supaya mereka punya digital mindset. Dan ingat bahwa tidak semua perubahan itu smooth gitu ya, tapi kalau kita melakukan change management, strategi change management yang bagus, maka kita bisa meminimalisir yang namanya crash, yang namanya potensi permasalahan, dan meminimalisir keluarnya uang lah ya, biaya, karena kita tidak pandai atau kurang tepat dalam mengelola change management di organisasi kita. Itu saja dari saya teman-teman, terima kasih banyak. Oh iya, saya mohon izin ya, hari Kamis saya berhalangan untuk IG Live karena saya ada pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk saya melakukan IG Live. Kita akan ketemu lagi di hari Senin. Kalau ada ide tentang judul, tentang topik yang ingin dibahas terkait dengan people development, terkait people development di korporasi ya, dan terkait dengan organization development, silahkan DM saya, nanti kita akan ulas bagaimana fenomena, bagaimana hasil riset, dan apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai leader di organisasi kita. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga sedikit sharing saya ini bermanfaat. Terima kasih banyak dan selamat malam. Terima kasih. Izin saya close ya. Seperti biasa nanti saya upload ya. Terima kasih. Selamat malam.